bersama channel Mister Fisika, tempat belajar fisika secara mendasar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang gerak lurus beraturan, kali ini ada kata berubahnya nih sebelum kata beraturan. Jadinya gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih itu gerak lurus berubah beraturan? Yuk, simak. Nah, jadi gerak lurus berubah beraturan itu adalah suatu gerak benda pada suatu lintasan lurus dengan percepatan konstan. Jadi bisa kita tulis bahwasanya gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda. Jadi gerak benda ya, gerak benda pada suatu lintasan lurus dengan percepatan konstan. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya gimana? Contohnya tuh ya, misalnya contohnya tuh ada mobil dipercepat misalnya dengan percepatan konstan 4 meter per second kuadrat. Ingat ya teman-teman, huruf dari atau simbol dari percepatan itu adalah A. Jadi misalkan ada mobil dipercepat dengan percepatan konstan 4 meter per second kuadrat. Nah, apa arti dari 4 meter per second kuadrat ini? Artinya, tiap detik kecepatan mobil, jadi tiap detik kecepatan mobil itu V-nya itu selalu bertambah 4 meter per second. Jadi V-nya itu selalu bertambah 4 meter per second. Jadi kalau misalkan ada mobil nih di suatu lintasan lurus, dia ada mobil nih misalnya, nah jadi dia itu bergerak dengan percepatan konstan misalnya sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, maksud 4 meter per second kuadrat itu adalah tiap detik kecepatannya bertambah 4 meter per second. Jadi misalnya di T1 P1-nya itu adalah 4 meter per second, kemudian di T2 dia bertambah lagi menjadi 8 meter per second, kemudian di T yang ketiga dia bertambah lagi 4 meter per second jadi 12 meter per second, kemudian di T yang keempat dia bertambah lagi jadi 16 meter per second. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan percepatan konstan itu. Jadi tiap detik bertambah 4 meter per second, bertambah terus 4 meter per second, bertambah lagi 4 meter per second. Nah, perubahan kecepatan yang nilainya sama ini, misalkan dalam kasus ini 4 meter per second, dihasilkanlah dia sebuah percepatan yang konstan. Nah, itulah dia arti daripada gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau misalnya mobilnya itu bergerak dengan percepatan A meter per second kuadrat misalnya. Jadi berapa pertambahan? Jadi misalnya nih ada mobil nih bergerak dengan percepatan A meter per second kuadrat. Terus ditanya berapa pertambahan kecepatannya setelah T detik. Jadi setelah T detik berapa pertambahan kecepatannya? Nah, kecepatannya itu bertambah sebesar ya ini tadi A dikali T. Jadi pertambahan kecepatan mobil tersebut ya sebesar A dikali T. Nah, jadi kalau misalnya mobil tersebut punya kecepatan mula-mula atau V0, misalkan dia punya V0, berarti kecepatannya sekarang adalah dirumuskan dengan V sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, inilah dia rumus pertama dari gerak lurus berubah beraturan. V sama dengan V0 tambah AT. Terus kemudian, apakah ada grafik untuk
GLBB ini? Jawabannya tentu ada, dan grafiknya adalah tetap grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, jadi kita gambarkan ya teman-teman. Jadi ini ada sumbu tegak dan sumbu mendatar. Dan teman-teman jangan lupa bahwasanya di sumbu mendatar ini adalah sumbu untuk garis waktu atau T. Dan yang meninggi ini, yang tegak ini adalah sumbu untuk garis kecepatan atau V. Oke. Jadi di sini ada V, di sini ada T. Kemudian kita bentuk grafiknya. Nah, kita tebelin ya. Nah, jadi misalkan tuh ini titik A ya, ini misalkan titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik O. Oke, ini 0. Nah, jadi kalau kita lihat dari grafik ini, ya, kalau kita lihat dari grafik ini, itu kan membentuk suatu bintang datar ya di bawah garis grafik ya, di bawah garis yang miring ke kanan ini, yaitu suatu bentuk bidang datar yaitu trapesium. Nah, pertanyaannya adalah apakah luas dari trapesium ini adalah sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? Jawabannya adalah iya. Jadi luas di bawah grafik, luas bidang datar di bawah grafik itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Nah, dari sini kita tuh bisa tuliskan bahwasanya ini kan trapesium. Kalau kita tarik keluar, itu bentuknya tuh jadinya seperti ini kan. Nah, dengan di sini dengan di sini adalah titik O, di sini titik A, kemudian di sini ada titik B, kemudian di sini ada titik C. Nah, berarti luas trapesiumnya itu apa dong jadinya? Jadinya kita bisa tulis bahwasanya luas bidang datar di bawahnya itu sama dengan OA ya. Jadi OA tambah BC per 2 kali tinggi trapesiumnya, yaitu apa? OC. Nah, OA itu apa? OA itu yang ini, V0. Jadi ini V0 tambah BC-nya adalah V. Jadi kan mobil tersebut kan bergerak dengan kecepatan mula-mula V0. Kemudian setelah selang beberapa waktu, kecepatannya itu berubah menjadi V. Oke, kecepatannya berubah menjadi V setelah selang beberapa waktu. Maka BC itu adalah V. Oke. Adalah V per 2 kali tingginya OC. OC itu yang ini. Berarti kan di sini adalah sumbu waktu. Di sini kan sumbu waktu. Ini kan kita bisa lihat bahwasanya OC-nya adalah sumbu waktu. BC ini adalah sumbu kecepatan. Dan OA ini kecepatan mula-mula V0. Jadi di sini T. Ini T waktu ya, teman-teman. Nah, di sini nanti kita bisa dapatkan V0 ditambah V0 tambah AT per 2 dikali T, menghasilkan V0T ditambah setengah AT
kuadrat. Jadi, luas grafiknya ini sama dengan jarak yang ditempuh si benda tersebut dengan rumus V0T tambah setengah AT kuadrat. Kalau misalnya benda tersebut itu punya posisi mula-mula sebesar X0 misalnya, jadi posisinya setelah waktu T adalah, kita tambahkan aja X0, jadi X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi dua rumus ini bakal kita sering pakai nih di dalam gerak lurus berubah beraturan. Pertanyaannya adalah, rumus mana yang sering dipakai? Jawabannya adalah kedua rumusnya bakalan sering dipakai. Bahkan dalam soal-soal, kedua rumus ini kita harus tampilkan dia untuk mencari yang kita inginkan gitu. Kita nggak bisa berpatok, oh hanya pakai rumus ini, terus hanya pakai rumus ini. Enggak. Kita harus tulis kedua rumus ini supaya kita tahu apa yang mau kita cari. Nah ini kan tadi. Nah, ingat ya teman-teman, sebelum kita lanjut. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada suatu lintasan lurus. Ingat, percepatan konstan. Kalau di gerak lurus beraturan, kecepatannya yang konstan. Kalau di gerak lurus berubah beraturan, percepatannya yang konstan. Dan rumusnya adalah 1 V sama dengan V0 tambah AT. Kemudian, untuk rumus yang kedua adalah X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Dan ingat ya teman-teman, di dalam grafik, luas bidang datar yang di bawah grafik yang terbentuk itu sama dengan jaraknya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal dari grafik gini, terus disuruh hitunglah jaraknya. Nah, teman-teman hitung aja jarak yang luas daripada bangun datar yang di bawah grafiknya. Misalkan nih trapesium. Nah, berarti trapesium itulah jarak dari benda tersebut. Nah, ini kan grafik kecepatan terhadap waktu ya. Pertanyaannya, ada nggak sih gambar grafik posisi terhadap waktu? Jawabannya ada. Nah, ayo kita gambar. Jadi untuk yang grafik posisi terhadap waktu itu ada 4. Nah, ini jadi di sini ada posisi terhadap waktu. Ingat ya teman-teman, untuk yang mendatar selalu waktu. Dan ini ada X0-nya. Nah, kalau bentuk grafiknya adalah seperti ini, dia ke kanan melengkung cekung, berarti dia dipercepat dengan V-nya plus dan nilai A-nya plus, dengan nilai kecepatannya plus dan nilai percepatannya plus. Jadi untuk bentuk grafik seperti ini, bendanya dipercepat. Kemudian grafik posisi terhadap waktu. Oke. Posisi terhadap waktu. Dan ini X0-nya. Nah, grafiknya itu menurun seperti ini, menurun ke kanan, tapi masih cekung gitu. Nah, dengan nilai kecepatannya negatif dan nilai percepatannya positif, nilai A-nya positif, nah benda ini diperlambat. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih. Nah, ini coba teman-teman tebak. Ini grafik dipercepat atau diperlambat. Oke. Ini coba teman-teman tebak. Ini grafiknya dipercepat atau diperlambat dengan bentuk grafik yang seperti ini. Nah, ini dipercepat atau diperlambat? Jawabannya ini diperlambat. Tapi bedanya ini
nilai V-nya positif, ini negatif. Ini diperlambat. Kemudian ini yang terakhir nih. Grafik posisi terhadap waktu. Dan di sini X0-nya. Nah, ini dipercepat atau diperlambat? Dia menurun seperti ini. Dengan V-nya negatif dan A-nya negatif. Ini dipercepat atau diperlambat? Jawabannya ini adalah dipercepat. Nah ini saran aja. Kalau teman-teman bingung dengan tanda-tanda ini bisa kita asosiasikan bahwasannya positif dikali positif adalah positif. Jadi bendanya itu dipercepat. Ini negatif dikali positif, ya negatif. Maka bendanya diperlambat. Kemudian ini positif dikali negatif, ini negatif diperlambat. Dan kemudian ini negatif dengan negatif menjadikan positif, maka bendanya dipercepat. Nah, ini saran aja, teman-teman hiraukan aja ini dulu. Oke. Yang perlu teman-teman ingat itu adalah bentuk daripada grafiknya. Jadi, untuk grafik posisi terhadap waktu, ya ingat ya teman-teman, ini grafik posisi terhadap waktu. Kalau yang sebelumnya ini kita grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Dalam grafik posisi terhadap waktu, bentuk untuk yang benda tersebut dipercepat yang seperti apa? Ada dua. Satu yang dia melengkung ke atas cekung, satu lagi yang dia melengkung ke bawah cembung. Oke. Jadi itu adalah bentuk daripada benda tersebut dipercepat untuk grafik posisi terhadap waktu. Dan untuk yang diperlambat itu adalah dia naik ke kanan tapi cembung. Satu lagi dia turun ke bawah ke kanan tapi dia cekung. Itulah dia diperlambat. Jadi teman-teman ingat saja dulu untuk bentuk-bentuk grafiknya, posisi terhadap waktu, dipercepat dan juga diperlambat. Nah, kemudian teman-teman bisa hafalkan tanda-tanda daripada simbol-simbol ini V dan A di tiap-tiap grafiknya. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke contoh soal. Oke, supaya kita bisa lebih memahami apa makna daripada gerak lurus berubah beraturan ini. Jadi apa sih soalnya nih? Nah, ini ada soalnya nih. Jadi sebuah mobil bergerak dari Bogor ke arah Jakarta. Jadi ada mobil nih, dia bergerak dari Bogor. Dia bergerak dari Bogor ke Jakarta. Dia bergerak dari Bogor ke Jakarta. Nah, dan dia tuh melewati tol Jagorawi. Dia melewati tol Jagorawi. Dia melewati tol Jagorawi. Ini tetap kita harus ingat ya, bahwa ini lintasannya ini lurus nih. Dan dari pintu gerbang tol, mobil tersebut dipercepat. Berarti kita bisa ingat kan bahwa ketika dia di tol Jagorawi kan dia berhenti dulu tuh buat bayar tol. Terus kemudian setelah dia keluar dari tol, mobilnya itu dipercepat. Kemudian setelah dia melewati tol, dia dipercepat, dan kemudian setelah dia mencapai jarak 10 km, jadi setelah dia mencapai jarak 10 km, kecepatannya berubah menjadi kecepatannya itu menjadi 90 km per jam. Nah, terus kecepatannya itu dipertahankan terus selama 15 menit. Nah, jadi kecepatan 90 km per jamnya ini, dia itu dipertahankannya selama 15 menit. Dipertahankannya selama 15 menit. Nah,
Kemudian mobil itu diperlambat dan berhenti dalam 5 menit. Berarti ini terus diperlambat dan berhenti dan berhenti dalam 5 menit. Pertanyaannya adalah hitung jarak yang ditempuh mobil itu. Nah, jarak yang ditempuh. Terus nah, dan di sini anggapannya adalah percepatan dan perlambatannya konstan. Jadi percepatan A positif dan A negatifnya ini konstan, percepatan dan perlambatannya konstan. Dan juga hitung waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan itu. Berarti waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. Jadi waktu perjalanannya itu berapa? Di sini kita bisa analisa ya teman-teman dalam dalam suatu gambar. Jadi kita bisa gambarkan nih. Jadi di sini kita gambarin ada suatu lintasan garis lurus. Dari Bogor ke Jakarta, di sini dia melewati pintu tol. Jadi di sini pintu tol Jagorawi. Kan dia pasti di sini berhenti dulu kan? Ya kan? Jadi kita bikin ini di tol ini titik A. Di sini kan dia berhenti dulu. Terus dia bergerak nih dari sini ke sini. Terus dia bergerak, dipercepat katanya sampai jarak 10 km. Nah, jarak 10 km itu bisa kita asumsikan dia setelah mencapai titik B. Jadi setelah 10 km itu di titik B. Oke, ini mobilnya. Mobilnya itu berubah kecepatannya menjadi 90 km per jam. Nah, terus katanya mobilnya itu kecepatan 90 km itu dipertahankannya selama 15 menit. Nah, jadi anggap misalnya 15 menitnya itu sampai di titik C. Nah, dari B ke C ini itulah 15 menit. Itu 15 menitnya. Dia tetap kecepatannya 90 km per jam. Terus kemudian setelah 15 menit mobilnya itu diperlambat dan berhenti. Berarti bisa kita tulis dia setelah 15 menit berarti diperlambat dan berhentinya selama 5 menit itu dari C ke D. Jadi C ke D ini 5 menit, B ke C-nya ini 15 menit ya. Nah, dari C ke D-nya ini mobilnya itu diperlambat sampai mobilnya itu di sini berhenti di titik D. Nah, pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh. Kalau jarak yang ditempuh berarti dari A ke D ini berapa? Jadi dari A ke D itu berapa jaraknya? Jadi XAD itu berapa? Terus kemudian waktu perjalanannya TAD itu berapa? Nah, kalau dari soal kita kan udah tahu tuh. Dari B ke C-nya 15 menit, ini 15 menit. B ke C. Terus C ke D-nya 5 menit. Kita udah tahu. Nah, A ke B-nya kan kita masih belum tahu. Nah, di sini nanti bakal kita cari jarak. Nah, sementara di kebalikannya, di jarak AB-nya kita udah tahu kalau jarak AB ini 10 km. Tapi kita belum tahu kan jarak BC-nya, terus kemudian jarak C ke D-nya kita belum tahu. Nah, ayo kita jawab. Tapi sebelum kita jawab, kita rubah dulu semua satuan-satuan itu ke satuan internasional. Artinya untuk yang 10 km itu jadi 10.000 meter. Terus kemudian untuk yang kecepatannya V sama dengan 90 km per jam itu menjadi 25 meter per second. Oke, teman-teman bisa review lagi bagaimana cara merubahnya itu di bab besaran dan satuan. Oke, merubah kilometer per jam ke meter per second. Nah, sekarang ayo kita jawab soalnya. Jadi kita analisa dulu yang dari tol Jagorawinya ke titik B-nya. Jadi dari tol Jagorawi ke titik B. Ini tol, titik A, terus di sini B. Disinilah mobil tersebut nanti kecepatannya dia berubah menjadi 90 km per jam. Nah, teman-teman, kalau kita di tol kan kita berhenti dulu kan buat bayar tol. Kemudian kita bergerak kan. Berarti di sini
bisa kita bilang bahwasannya kecepatan mula-mula si mobil itu adalah 0. Terus kemudian dia bergerak, dipercepat sampai V akhirnya adalah 90 km per jam atau 25 meter per second. Nah, setelah dia mencapai 10 km, jadi setelah mencapai 10 km itu kita tuliskan ada di B-nya itu adalah 10 km. Jadi setelah mencapai, jadi mobilnya itu kan bergerak tuh dari tol sampai 10 km atau 10.000 meter. Oke. Awalnya diam, dipercepat. Setelah mencapai 10.000 meter, kecepatan mobilnya menjadi 90 km per jam atau 25 meter per second. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah waktunya kan. TAB ini kan kita belum tahu. Seperti yang analisa kita sebelumnya nih. Nah, nih. Kita kan udah tahu jarak A ke B. Oke, tapi kita belum tahu waktu dari A ke B itu berapa. Nah, inilah yang kita mau cari. Jadi kita tuliskan rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Itu apa aja tadi? Yang pertama ada V sama dengan V0 tambah AT. Kemudian ada X sama dengan X0 ditambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, inilah dia tadi yang penasaran kita tadi sebelumnya kan. Mana rumus yang sering dipakai? Jawabannya kedua-duanya bakal sering dipakai, bahkan kedua-duanya muncul di dalam satu soal. Kita mau cari T ini. Pertanyaannya adalah, kalau kita masukkan nilai-nilainya ini semua ke dalam rumus ini, variabel apa yang belum kita ketahui? Tentu variabel dari A ini, dari percepatan. Ini kita nggak tahu. Kita mau cari T tapi nilai percepatannya kita nggak tahu. Berarti yang harus kita cari pertama adalah nilai percepatannya ini. Berapa nilai A-nya? Kan dia dipercepat katanya. Oke, kita tulis. Untuk rumus yang pertama, V sama dengan V0 ditambah AT. Oke. Ini variabelnya kita pindahkan ke kiri, ke ruas kiri. Tapi ingat, ini kan positif. Ketika dipindahkan ke kiri berarti dia menjadi negatif. Jadi V dikurang V0 sama dengan AT. Berarti A-nya sama dengan berapa? V kurang V0 per T. Pertanyaannya adalah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, dapat nggak kita A-nya? Masih belum. Kenapa? Karena nilai T-nya kita nggak tahu. Padahal T-nya yang mau kita cari malah. Terus kita disuruh nyari percepatan. Tentu kita nggak tahu berapa, karena T-nya kita nggak tahu. Berarti disinilah fungsinya kita tuliskan rumus yang kedua. Apa rumus yang kedua tadi? X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. X0-nya berapa? X0-nya adalah 0. Kenapa? Karena satu ya teman-teman. Yang dikasih tahu itu apa? Yang dikasih tahunya itu adalah setelah dia mencapai jarak 10 km. Artinya setelah selang beberapa waktu, yaitu dari A ke B, dia mencapai 10.000 meter atau 10 km. Dan tidak diberitahu berapa X0-nya. Jadi kita bisa tuliskan 0. Dan yang kedua, titik awalnya itu hanya titik A. Titik acuan awalnya adalah A. Berarti A itu adalah titik mula-mulanya yang berarti 0 gitu. Berarti jadi bisa kita tulis X-nya X sama dengan 0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, ini teman-teman, nanti kita bakal di akhir masukkan nilai-nilainya. Kita tulis variabel-variabelnya dulu. Pertanyaannya adalah, coba kita bayangkan kalau kita masukkan nilai-nilainya, apakah kita dapat apa yang kita mau? Masih belum kan? Kenapa? Karena A-nya kita nggak tahu dan T-nya kita juga nggak tahu. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah nilai A yang tadi kita dapat di sini. Oke, nilai A yang tadi kita dapat di sini
kita substitusikan dia, kita masukkan dia ke rumus ini. Jadinya apa? Jadinya X sama dengan V0T ditambah setengah A-nya apa? V kurang V0 per T kali T kuadrat. Jadi X-nya itu berapa jadinya? Nah, ini bisa kita coret ya. Ini. Nah, bisa kita coret. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tuliskan itu sama dengan seperti ini ya, teman-teman. T per 2 per T. Artinya ini kan pangkatnya itu kan dibagi ya. Pangkatnya itu kan dibagi ya. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, itu kan sama dengan T pangkat 2 kurang 1. Jadinya sama dengan T pangkat 1. Jadi itu bisa kita coret. Menghasilkan apa? Menghasilkan V0T ditambah V kurang V0 per 2 dikali T. Oke. V kurang V0 per 2 dikali T. Nah, ini kalau kita lanjutkan ke bawah itu seperti apa jadinya? X sama dengan V0T ditambah. Nah, ini V dikali T. Kemudian minus V0-nya juga dikali T. Berarti itu menghasilkan seperti apa, teman-teman? Menghasilkan itu seperti ini. Jadi VT dikurang V0T per 2. Nah, kalau misalnya berjumpa dengan persamaan seperti ini kan nggak ada nih penyebutnya. Berarti ini apa dong maknanya? Artinya ini maknanya adalah penyebutnya bernilai 1. Nah, ini ada dua pecahan, penyebutnya berbeda. Berarti di sini kita harus samakan nilai penyebutnya. Berarti ini kita samakan 1 dengan 2 penyebutnya ya. Kalau teman-teman bingung mencari, waduh berapa nih nilai KPK-nya, waduh ini jadi rewind matematika yang dulu-dulu. Nah, kalikan aja untuk lebih sederhananya. 1 dan 2 berarti nilainya 2. Berarti terus kemudian 2 dikali 1, 2 dikalikan V0T. Ya, ingat ya teman-teman. 2 dibagi 1. 2 dibagi 1, 2. Dikalikan V0T menjadi dikalikan ke atas. Berarti 2 V0T. Nah, ini 2 dibagi 2. Ingat ya teman-teman. Jadi cara menyamakan itu seperti ini. Ini 2 dibagikan dengan yang angka di sini. Jadi kalau misalnya di sini angkanya misalnya angka 5 berarti yang kali bagi 5. Tapi di sini 1. 2 dibagi 1 kan 2. Terus kemudian dikalikan dengan pembilangnya atau V0T. Berarti jadinya 2 V0T. Nah, ini 2 dibagi 2. 2 bagi 2 1 dikalikan dengan pembilang yang di atas ini. Ini satu kesatuan. Jadi tambah VT kurang V0T. Oke, berarti berapa X-nya? Ini penyebutnya udah sama nih. Oke, berarti udah bisa dong kita jumlahkan pembilangnya. Berarti di sini 2 V0T ya. Kita lihat variabelnya yang sama. Variabel yang sama itu ada V0T. Jadi V0T dengan V0T. Bedanya di sini ada 2 dan di sini ada 1. Ini teman-teman, ini bukan berarti nggak ada angka depannya. Ini ada angka tuh depannya. Jadi kalau misalnya ditulis tuh jadinya kayak gini tuh. 2 V0T ditambah VT dikurang 1 V0T. Jadi 2 kurang 1 berapa? 2 kurang 1 ya 1. Jadinya V0T. Oke. V0T ditambah VT per 2. Nah, ini kan sama nih variabel belakangnya sama-sama T. Itu bisa kita keluarin tuh T-nya. Ingat asosiasi. Jadi V0 tambah V per 2 kali T. Nah, inilah dia nilai daripada X-nya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya berapa nilai T-nya? Nah, ini kita tulis lagi supaya lebih sederhana. Jadi nilai X-nya adalah sama dengan V0 tambah V per 2 dikali T. Ini teman-teman, kalau teman-teman bingung, ya, ini teman-teman bisa kali silang. Jadi 2 kalikan dengan X. Yang ini, V0 tambah V kali T, kalikan dengan penyebutnya si X. Ini bukan nggak ada penyebut ya dia. Dia ada penyebut di sini, per 1. Jadi itu sama dengan
X per 1. Jadi X per 1 sama dengan V0 tambah V per 2 kali T. Nah, T-nya itu sejajar dengan V0 tambah V ini. Nah, jadi kalau dituliskan lagi, ya, dituliskan lagi, itu jadinya V0 ditambah V. Oke, ini bisa kita tuliskan kurung kali T sama dengan 2X. Nah, kali silang kan. Nah, jadinya nanti itu menghasilkan T sama dengan 2X. Ingat ya teman-teman. Misalnya kita mau mencari ini nih, T. Ini kan di sebelah kiri. Berarti yang ruas kanan dibagi dengan ruas kirinya yang dipunya si T ini. Tapi ini berlaku untuk perkalian dan pembagian ya. Nggak bisa ceritanya, misalnya V0 tambah V. Oke, V0 tambah V. Misalnya kayak ini tadi, V sama dengan V0 tambah AT. Terus jadinya terus AT-nya sama dengan V per V0. Itu nggak bisa ya. Harus teman-teman pindahkan dulu ini V0 ke ruas kiri, baru dia menjadi sebuah satu kesatuan dulu, baru bisa dibagikan dia. Jadi ini V0 tambah V kali T sama dengan 2X. Jadi T sama dengan 2X per V0 tambah V. Oke, ingat ya, ini satu kesatuan nih V0 tambah V-nya. Dua-duanya punya variabel T. Jadi kalau dikalikan tuh V0T tambah VT sama dengan 2X. Ingat asosiasi. Nah, teman-teman ulang-ulangi lagi deh itu yang asosiasi. Nah, di sini udah nilai T-nya nih, wah, sudah semakin cerah nih kita nih. Kita sudah semakin mendapatkan apa yang kita mau, yaitu apa? T. Oke, di sini kita tulis, terus kita masukkan nih nilainya. T sama dengan 2X. X-nya berapa? 10.000 meter. Per V0-nya berapa? V0-nya 6. Tadi awal kan yang dia di tol, bayar tol dulu, baru V-nya setelah dia dipercepat sampai ada 10 km mencapai 90 km per jam atau 25 meter per second ditambah 25. Hasilnya nanti kita akan dapatkan nilai T-nya adalah sama dengan 800 second. Nanti teman-teman kalikan ini ya, 20.000 per 25 jadinya 800 second. Nah, inilah dia untuk T A ke B. Berarti dari A ke B ini kita udah dapat nih. TAB ini adalah 800 second. Oke, 800 second. Nah, sekarang dari yang B ke C. Dari yang B ke C. Sekarang dari yang dia perjalanannya dari B ke C. Jadi dari B ke C ini. Nah, ini dari B ke C. Dari B ke C. B ke C. Nah, di sini kan dia ya. Di sini kan dia katanya tadi V-nya itu udah 25 meter per second. Nah, dari B ke C ini, V 25 meter per second ini adalah V0-nya. Jadi, V0-nya itu adalah V dia di titik B. 25 meter per second atau 90 km per jam. Dari B ke C-nya, kita udah tahu berapa T-nya. T-nya itu tadi katanya 15 menit. Atau kalau misalnya dikalikan dengan second ya, dikalikan dengan second itu jadinya 1 menit kan 60 detik, berarti 15 kali 60 adalah 900 second gitu. Nah, dan di sini ingat ya teman-teman, tadi di soal dibilangnya apa? Di sini katanya kecepatannya dipertahankan berarti maksudnya apa? Di sini kecepatannya konstan nih dari B ke C. Tapi yang nggak kita tahu sekarang adalah jarak dari B ke C. Jarak dari B
ke C. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ingat di episode kita sebelumnya di gerak lurus beraturan, ini tuh sama dengan contoh soal yang udah kita bahas di episode sebelumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman lupa, oke, kita bahas lagi. Jadi V kita tulis untuk yang gerak lurus beraturan apa rumusnya? Rumusnya itu untuk gerak lurus beraturan adalah X sama dengan X0 tambah PT. Nah, mungkin teman-teman bingung, loh kok jadi gerak lurus beraturan? Ingat, dari soalnya apa tadi dibilangnya? Setelah dia mencapai 25 meter per second atau 90 km per jam, dia mempertahankan kecepatannya selama 15 menit. Nah, dengan kalimat mempertahankan kecepatan itu aja, berarti kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, berarti dia gerak lurus beraturan. Kalau percepatannya konstan, baru dia berubah menjadi gerak lurus beraturan. Nah, dari A ke B tadi kan 10.000 meter wide. Nah, itulah yang kan berubah menjadi X0-nya di sini. Jadi di sini tuh X-nya itu adalah XBC. X0-nya itu adalah X yang AB tadi, yang A ke B tadi, tambah V0-nya itu adalah VB V di kecepatan titik B tadi dikalikan dengan T. Jadi berapa X AB-nya? Tadi 10 km atau 10.000 meter ditambah, kemudian V0-nya adalah V dia di titik B. Sementara di titik B dia udah berubah kan kecepatannya. 0 itu kan di tol Jagorawi tadi, tapi di titik B ini dia udah nggak 0 lagi, dia udah 25 meter per second, berarti ya 25 meter per second. Oke, dikalikan dengan T-nya 15 menit. Dari B ke C itu 15 menit atau 900 second. Jadinya berapa X? B ke C-nya itu jadinya adalah jaraknya adalah ya 32.500 meter. Oke, 32.500 meter atau bisa kita katakan bahwasanya posisinya di titik C, posisi akhirnya adalah 32.500 meter. Oke. Terus kemudian nih, berarti ini kita udah tahu nih untuk jaraknya yang B ke C itu di sini ada 32.500 meter dan 15 menit atau 900 second. Nah, kalau yang sebelumnya 10.000 meter dan 800 second. Oke, kita udah dapat nih. Sekarang tinggal yang satu lagi tuh, dari C ke D. Ingat tadi apa kata kalimatnya apa? Kalimatnya adalah mobilnya itu diperlambat dan berhenti. Berarti dari C ke D nih, dari C ke D. Mobilnya itu diperlambat dan berhenti. Pada akhirnya ini si mobil tuh bakal berhenti. Jadi diperlambat. Oke, diperlambat dan berhenti di titik D. Berarti ini V-nya ini sama dengan 0. Di titik D itu V-nya itu sama dengan 0. Dan ingat, teman-teman, dia diperlambat, tapi kita belum tahu berapa perlambatannya. Jadi, V-nya itu masih dengan kecepatan yang tadi, 25 meter per second. Ya, dari titik C ke D, dia diperlambat masih dengan 25, ya, masih dengan 25 meter per second. Dan X0-nya berapa? X0-nya itu adalah X ketika dia di titik C. Jadi V0-nya itu adalah V dia di titik C atau 25 meter per second. Kalau ini kan kita udah tahu nih waktunya. Ini kan 5 menit. Atau kalau dikalikan dengan second jadinya 300 second. Tapi kita nggak tahu nih jarak dari C ke D-nya itu berapa gitu kan. Jarak dari C ke D-nya itu kan kita nggak tahu nih
berapa dari C ke D itu kita nggak tahu nih berapa jaraknya. Oke, V0-nya itu adalah V, masih yang V di titik C. V di titik C itu masih dari dia pergerakan dia dari B ke C ini, yaitu 25 meter per second. Oke, dan X0-nya adalah X dia di titik C. X dia di titik C tadi itu adalah yang tadi, yang ini. Jadi dia di titik C itu dia sudah menempuh 32.500. Berarti di titik C itulah dia di 32.500 meter. X-nya itu 32.500 meter. Nah, T-nya T-nya itu adalah T dari C ke D itu adalah 300 second. Yang ini tadi. Oke. Kita masukkan lagi. Nah, ini kan katanya diperlambat. Dipercepat, diperlambat, itu adalah indikasi bahwasannya ini kejadian udah bukan gerak lurus beraturan lagi, tapi apa? Gerak lurus berubah beraturan, yang artinya adalah kita tuliskan kedua rumusnya. V sama dengan V0 ditambah AT. Sama seperti yang kita bahas tadi sebelumnya di sini, A-nya adalah V kurang V0 per T. Oke, kita pindahkan ke ruas kiri, V kurang V0 sama dengan AT. Jadinya dapatlah kita nilai A-nya V kurang V0 per T. Kemudian kita tulis lagi yang untuk X-nya. X sama dengan X0 tambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kita substitusikan nih nilai A-nya ke sini. Tapi ingat ya teman-teman, kita substitusikan tuh nilai A-nya ke sini, itu menghasilkan apa coba? Menghasilkan X sama dengan bedanya tadi kan X0-nya tuh 0, karena di titik Jagorawi itu nilai mula-mulanya adalah 0 yang di Jagorawi. Tapi di sini, oke, di sini ini kan tadi kita dapatkan X-nya itu adalah V0 tambah V per 2 dikali T. Nah, di sini nilai X0-nya kan bukan 0, tapi berapa? X di titik C yaitu 32.500, berarti X0-nya masih diperhitungkan. X0 ditambah ya V tambah V0 per 2 kali T. Dan kita masukkanlah nilainya. X sama dengan X0 nya berapa? 32.500 tambah V akhirnya itu adalah V akhir di titik D. Jadi V akhir adalah V di titik D atau kan katanya tadi apa? Kemudian berhenti, berarti 0. Berarti 0 ditambah V0 nya awalnya adalah 25 meter per second per 2 kali waktunya 5 menit 300 second. Didapatkan nanti nilai X-nya adalah 36.250 meter. Berarti X di titik D, posisi dia di titik D, dia sudah menempuh jarak sejauh 36.250 meter. Nah, sekarang kita rangkum dia. Dari tol Jagorawi tadi. Dari tol di titik A, kemudian di titik B, kemudian di titik C, dan juga di titik D. Kita rangkum si mobil ini. Nah, dari A ke B sudah dapat tadi 10 km atau 10.000 meter. Terus dari B ke C kita tadi sudah dapat juga berapa? 32.000. Oke, 32.500 itu setelah di titik C. Berarti awalnya di sini 10.000 meter, setelah dia sampai di titik B ini di 10.000 meter, terus dia kemudian bergerak lagi dari B ke C sampailah dia di sini. Di sini di titik C adalah 32.500 meter. Kemudian dia bergerak lagi dari C ke D sampai dia di titik D adalah
36.250 meter. Berarti posisi akhir dia kan adalah 36.250 meter. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya jarak yang dia tempuh adalah 32, jarak dia adalah 36.250 meter. Oke, itulah tadi jaraknya. Dan untuk waktunya gimana? Di sini kita 5 menit. Di sini 5 menit atau 300 second. Ini 15 menit, 900 second. Jadi ini 900 second, ini 300 second. Kemudian yang A ke B tadi itu berapa? Yang A ke B tadi itu adalah 800 second. 800 second. Jadi di sini A ke B itu adalah 800 second. Berarti jadi hasilnya itu adalah 800 ditambah 900 ditambah 300. Jadi 800 ditambah 900 ditambah 300. Jadi waktu yang diperlukan dari perjalanan ini, jadi waktu perjalanannya adalah totalnya tadi 800 ya, 800 second ditambah 900 second ditambah 300 second. Jadi sama dengan 2000 second. Berarti kita udah dapat nih, inilah dia jawabannya. Jaraknya adalah 36.250 meter, sementara waktu perjalanannya adalah 2000 second. Nah, jadi itu ya teman-teman, kita pisah-pisahkan dia kejadiannya. Dipercepat, konstan, dan diperlambat. Nah, dari A ke B dia dipercepat. Dari B ke C dia konstan. Berarti dia gerak lurus beraturan. Dari C ke D gerak lurus berubah beraturan. Karena dia diperlambat. Oke. Dapatlah dia hasil akhirnya jaraknya 36.250 meter. Dan untuk waktu perjalanannya adalah 2000 second. Cukup lama juga ya. Nah, itu tadi untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana kalau kita bahas lagi contoh soal yang kedua, soal yang terakhir. Jadi di gerak lurus berubah beraturan ini. Nah, untuk contoh soal kali ini kita akan bermain dengan yang namanya grafik. Tetapi sebelum adanya grafik, tentu disediakan dulu tabelnya. Dan tabelnya itu seperti ini. Oke. Tabelnya itu seperti ini. Jadi ada V dan juga T. Ada di sini nilainya 0, 0, terus 2, 1, terus 4, 2, kemudian ada 6, 3, 8, 4, terus 8, 5, terus kemudian 8, 6, terus kemudian 4, 7, terus kemudian ada 0, 8, terus ada minus 4, 9, dan minus 4, 10. Nah, ini adalah tabel daripada soalnya ya. Ini adalah tabelnya. Oke. Nah, sekarang apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama, gambarkan grafik sebagai fungsi waktu. Grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Oke, teman-teman. Kita gambar. Oke, ingat. Untuk yang tegak adalah kecepatan. Untuk yang mendatar adalah waktu. Berarti ini adalah waktu. Ini V atau meter per second. Kemudian ini T atau second atau detik. Oke. Supaya rapi, kita tuliskan yang genapnya aja. Nah, tapi ada nih satu yang kita lewatin. Ini kan sumbu positif nih. Ini sumbu juga positif. Kanan positif, atas positif. Tapi kita lihat nih di V-nya. Ada minus. Berarti ada sumbu negatif di kecepatan ini, di grafiknya. Di sini minus. Nah, di sini nih
supaya lebih rapi, kita tuliskan aja angka yang genap. Berarti untuk yang T ya ada 2, kemudian ada 4, jadi ada 6, kemudian ada 8, kemudian ada 10. Begitu juga dengan yang V. Yang V-nya itu kita tuliskan yang genapnya saja. Itu ada pasti dari 0, kemudian yang 4, kemudian yang 8. Oke, oh ya, satu lagi, minus 4. Nah, ini kita hubungkan nih titik-titiknya. Oke, kita hubungkan titik-titiknya. Ada 4, kita lihat nih, ada 8, 8, 8. Oke, dari detik 4, 5, 6, kecepatannya konstan, yaitu 8. Berarti kalau misalnya digambarkan grafiknya, berarti ini 4. Oke, 4 ke 8. Terus 5 juga ke 8 pasti. Kemudian juga 6 ke 8. Dalam waktu 6 di T-nya 6 dia mencapai kecepatannya tetap 8 meter per second. Kemudian kita lihat nih, ada minus 4. Jadi ketika kecepatannya minus 4 di T9 dan 10, berarti kita bisa gambarkan seperti ini nih. Jadi ini 8 dan 10 ini angka 9 ya di tengah-tengahnya. Jadi ini oke. 10. Berarti kalau digambarkan grafiknya seperti apa dong? Bisa nih. Oke, gambarkan grafiknya itu ya seperti ini. Nah, inilah dia. Ya. Nah, inilah dia gambar grafik daripada tabel di atas. Dan ini bisa kita buat titik-titiknya. Ini titik A, ini titik A, terus ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, dan ini titik F. Nah, ini adalah grafik daripada tabel di atas. Terus pertanyaan kedua adalah hitung perpindahan selama 8 detik pertama. Perpindahan selama 8 detik pertama. Nah, ini pertanyaan kedua adalah perpindahan 8 detik pertama. 8 detik pertama. Oke, 8 detik pertama itu yang gimana caranya? Jadi kita lihat nih 8 detik pertama. Berarti 8 detik pertama itu dari sini, dari 0 detik sampai 8 detik. Ingat tadi apa coba yang kita bahas sebelumnya? Kalau misalnya dalam grafik, luas di bawahnya itu bisa kita jadikan dia sebagai luas jarak. Berarti di dalam kasus ini jaraknya itu disamakan dengan perpindahan. Jadi jaraknya itu dinyatakan dengan perpindahan. Berarti kalau seperti itu, berarti adalah perpindahan 8 detik pertama adalah luas di bawah grafiknya, luas bangun datar di bawah grafiknya. Dan kita lihat selama 8 detik pertama ini dia membentuk bentuk apa coba? Trapesium kan? Kalau misalnya digambarkan seperti ini tuh. Jadi dari terus di sini A, ini B, ini C, dan ini D. Jadi luas trapesiumnya. Jadi luas trapesiumnya itu adalah ya, jadi perpindahan selama 8 detik pertama itu, jadi kita delta X sama dengan luas trapesium itu. Luas trapesium itu apa coba? Berarti BC tambah AD per 2
kali tinggi. Kali tingginya itu kali tinggi trapesium. Kali tinggi trapesium. Nah, kali tinggi. BC-nya berapa? BC-nya itu dari sini ke sini. BC dari 4 ke 6. Dari 4 ke 6 itu berapa itu selisihnya? 2. Ya kan? Dari 4 ke 6 itu adalah 2. Kemudian AD. Dari A ke D, berarti dari 0 ke 8, berarti 8 per 2 kali tinggi. Tingginya itu ini. Kita lihat. Tingginya itu berarti dari sini 0, 4, 8. Berarti tingginya 8. Berarti ini sama dengan berapa? 10 per 2 kali 8. Berarti 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti delta X-nya sama dengan 40 meter. Berarti kita dapatkan bahwasanya perpindahannya selama 8 detik pertama adalah 40 meter. Kemudian untuk perpindahan selama 10 detik pertama. Perpindahan selama 10 detik pertama. Perpindahan selama 10 detik pertama. Perpindahan 10 detik pertamanya itu adalah yang gimana coba? Kalau tadi ini kita bisa lihat ya dari grafik. Terus 10 detik pertama itu berarti dari 0 sampai 10. Sementara tadi masih mudah. Hanya ada satu luas trapesium gitu kan. Hanya ada luas satu trapesium. Sementara ini 0 sampai 10 itu kita tuh udah melewati 2 trapesium gitu. Trapesium yang besar ini sama trapesium yang kecil ini. Berarti itu gimana jadinya? Jadinya adalah perpindahan selama 10 detik pertama itu adalah luas trapesium ABCD dikurangi luas trapesium DEFG. Oke? Nah, kalau trapesium yang ABCD kita udah dapat tadi 40 meter kan, atau perpindahan 8 detik pertama. Sekarang kita cari trapesium yang DEFG. Yang DEFG, berarti yang DEFG itu yang kalau misalnya kita gambarkan dia kan jadinya dia seperti ini gitu kan. Nah, inilah dia kan. Ini D, E, F, G. Inilah dia bentuk trapesiumnya. Jadi EF, berarti luas trapesiumnya berapa tuh? Luas trapesium DEFG. DEFG. Berarti sama dengan EF tambah DG per 2 kali tingginya FG. Oke? Itulah dia rumus untuk luas trapesium DEFG. EF-nya berapa? EF-nya itu yang ini. E ke F 9 ke 10 berarti 1. Berarti 1 tambah DG. Oke, E ke F ini 9 ke 10. DG itu berarti 8 ke 10. Berarti 2. 8 ke 10 kan 2 selisihnya. Oke, kali FG. Nih, FG ini tuh ini dari F ke G. Berapa nih? Kita lihat nih, minus 4 ke 0. Minus 4 ke 0 itu berapa? Selisihnya 4. Oke. Kok nggak minus 4? Karena kalau misalnya kita tuliskan tuh nanti jadi seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan tuh dia jadinya 0 selisih 0 kurang minus 4. Berarti jadi 0 tambah 4 atau jadinya 4. Jadi inilah dia. Berarti 1 tambah 2 berapa? 3. 3 per 2. Jadinya 3 per 2 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12 per 2. Berarti sama dengan 12 per 2 atau 6. Nah, inilah dia luas DEFG. Jadi luas DEFG adalah 6. Nah, luas DEFG adalah 6. Sementara yang ditanya adalah perpindahan 10 detik pertama. Berarti perpindahan 10 detik pertama adalah selisih daripada luas trapesium ABCD yang sudah kita dapatkan di awal tadi, yaitu 40 meter, dikurang luas trapesium yang DEFG yang kecil tadi,
atau 6. Jadi 40 kurang 6 sama dengan 34 meter. Inilah dia untuk perpindahan selama 10 detik pertama. Terus, nah itu kan tadi kita berbicara dengan masalah perpindahan. Nah sekarang pertanyaannya adalah jaraknya. Jarak. Hitung jarak yang ditempuh selama 10 detik pertama. Nah, ingat ya teman-teman, kalau jarak itu kan nilainya selalu positif. Jadi walaupun dia di bawah sumbu, seperti yang ini tadi, katanya kan 10 detik pertama, berarti ini sementara ini kan kita lihat bahwasannya grafiknya itu udah di bawah sumbu positif, artinya dia dimasuk negatif. Ingat, karena jarak nilainya selalu positif, jadi untuk jarak tadi kan itu kalau perpindahan kita selisihkan dia 40 kurang 6. Berarti kalau untuk jarak, jadi kalau untuk jarak 10 detik pertama itu adalah jumlahnya tadi, jumlah grafik trapesium ABCD ditambah luas DEF FG. Berarti hasilnya 40 ditambah 6, jadinya 46 meter. Ini adalah untuk jarak 46 meter. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah posisi benda setelah 10 detik pertama jika posisi awal benda adalah 20 meter. Nah, dia nanya nih, posisi setelah 10 meter, setelah 10 second, setelah 10 detik, jika posisi awal bendanya itu adalah x0-nya adalah 20 meter. Nah, ya tinggal kita tambahkan saja posisi akhirnya adalah posisi awal ditambah perpindahannya. Jadinya 20 ditambah 34 atau 54 meter. Nah, ini dia teman-teman. Oke, jadi ini dia daripada bab daripada gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita sudah membahas tentang gerak lurus berubah beraturan ya. Lumayan panjang ya, 1 jam lebih juga tidak terasa. Jadi ingat ya teman-teman, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda suatu lintasan lurus dengan percepatan konstan. Kalau kecepatan konstan jadinya dia gerak lurus beraturan. Tapi kalau dia percepatannya konstan atau perlambatannya konstan, berubah dia menjadi gerak lurus berubah beraturan. Dan ingat rumusnya yang kita pakai, V sama dengan V0 tambah AT, dan X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Dan ingat kalau dalam grafik, luas bangun datar di bawah grafik itulah luas daripada jarak yang ditempuh benda tersebut. Ini adalah grafik posisi terhadap waktu yang mungkin teman-teman bisa ingat. Dan ini adalah tadi contoh soalnya dari Bogor ke Jakarta. Jadi teman-teman analisa soalnya. Awalnya dia akan berhenti di tol, kemudian katanya dipercepat. Berarti itu kejadian pertama dari A ke B, terus ini katanya kecepatannya dipertahankan 15 menit, berarti dari B ke C. Kejadian kedua, tapi karena ingat, katanya tadi apa? Dipertahankan kecepatannya. Berarti dia udah berubah jadi gerak lurus beraturan. Kemudian diperlambat dan berhenti. Dari C ke D, perlambatan. Berubah lagi dia jadi gerak lurus berubah beraturan. Nah, teman pisahkan dia kejadiannya. Pertama dari A ke B. Ya, ingat. Berarti kalau dari A ke B, kecepatan akhirnya itu adalah kecepatan di titik B. Kecepatan awalnya kecepatan di titik A. Oke. Begitu juga dengan perpindahannya 10.000 meter. Berarti di titik B itulah dia telah menempuh 10.000 meter. Kemudian dipisah lagi. Tadi dari A ke B, sekarang B ke C. Berarti C-nya itu adalah kecepatan V awalnya adalah V di titik B dan V akhirnya adalah V di titik C. Dan perpindahannya itu atau jaraknya itu adalah setelah dia di titik C. Berarti X di C-nya itu berapa? Dan di sini kita sudah dapat tadi ya.
nilai-nilainya semua. Dan kemudian dari C ke D, berarti kalau dari C ke D berarti kecepatan akhirnya adalah kecepatan di titik D dan kecepatan awalnya adalah kecepatan di titik C. Dan jangan lupa untuk menuliskan kedua rumusnya ya, untuk gerak lurus berubah beraturan ini. Kalau untuk gerak lurus beraturan kita cuma perlu satu rumus doang, X sama dengan X0 tambah VT. Tapi untuk gerak lurus berubah beraturan kita tuliskan dua rumusnya, V sama dengan V0 tambah AT dan X sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Kalau kita belum tahu nih nilai A-nya berapa, oke? Nah, jadi nilai A dari persamaan 1, kita masukkan dia ke persamaan ke-2, sehingga kita dapatkan apa yang kita inginkan. Oke, dapatlah kita pertama jaraknya. Oke, nah, kemudian kita dapat juga waktunya di akhir. Pada akhirnya kita dapatkan waktunya. Seperti yang ini lumayan rumit ya. Kita nggak tahu berapa waktunya, kita nggak tahu berapa percepatannya dari yang A ke B ini. Nah, kita otak-atik dia dan kita dapatlah T-nya berapa ya. Dan untungnya di sini nilai X-nya sudah diketahui gitu. Kalau misalnya tadi nilai X-nya nggak diketahui, wah lebih bingung lagi. Tapi yang di sini kebalikannya, X-nya belum diketahui tapi T-nya sudah diketahui. Nah, dan yang di sini juga demikian, T-nya diketahui dan X-nya kita belum tahu, tapi pada akhirnya kita dapatkan dia X-nya gitu. Dan kemudian untuk yang grafik, luas di bawah grafik itu adalah jarak, yang dimana untuk kasus ini dia perpindahannya ya, kemudian ketika dia udah masuk di sumbu negatif, kalau ditanya perpindahan berarti dikurangkan yang luas bangun datar yang di sumbu positif dikurang dengan luas bangun datar yang di sumbu negatif. Kemudian ketika ditanya jarak, berarti jarak itu selalu bernilai positif. Berarti kalau ditanya jarak berarti ya tinggal dijumlahkan saja yang luas bangun datar tadi. Dan kalau misalnya dia punya titik mula-mula posisinya, berarti posisi akhirnya adalah posisi awal ditambah perpindahannya tadi yang tergantung soalnya. Dan di sini 10 detik pertama adalah perpindahannya tadi kita udah dapat 34 meter. Berarti posisi awal ditambah perpindahan 10 detik pertama. Nah, begitu teman-teman untuk gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih sudah menemani pembahasan kita kali ini sampai 1 jam 12 menit ya, 1 jam 13 menit ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya, semoga kita bisa memahaminya dengan baik, dan stay tune terus di channel Mr. Fisika karena akan banyak sekali materi fisika yang bermanfaat untuk kita untuk belajar fisika secara mendasar. Sekian dan terima kasih.